Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Nabila Faza dengan NIM 1900139. Di sini akan mempresentasikan mengenai pengelolaan strategi desain pada mata kuliah manajemen desain. Langsung saja untuk ke presentasinya. Nah, di sini yang pertama tuh membahas mengenai manajemen terlebih dahulu. Manajemen adalah tidak luput dari segala kegiatan dalam kehidupan manusia dalam mencapai sebuah tujuan dalam kebutuhan hidup dalam berprogres. Pencapaian tersebut dapat dilakukan dengan baik apabila manajemen tersebut baik dan tidak akan mengalami sebuah kegagalan. Manajemen menurut Usman berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang artinya tangan dan agree yang artinya melakukan. Dan dua kata tersebut mempunyai arti yang terkandung di dalam secara etimologi menjadi manager yang artinya adalah menangani. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi to manage atau manajemen. Terus manajemen dipandang sebagai sebuah proses yang di dalamnya terdapat perencanaan, pengkoordinasian, pengintegrasian, pemberian tugas, pengorganisasian, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga dapat mencapai sebuah tujuan. Manajemen merupakan ilmu yang mengatur segala sesuatu atau hal sehingga dapat mencapai sebuah tujuan. Terus untuk selanjutnya ini ada pengertian dari desain. Dalam adanya sebuah manajemen terdapat berbagai hal yang perlu dikelola. Salah satunya adalah pada desain. Desain secara etimologis dapat dari kata desain dari Itali dengan arti gambar. Menurut Jervis 1984. Terus menurut Branch Archer, desain merupakan bentuk dari kebutuhan badani dan rohani pada manusia yang diuraikan melewati berbagai bidang pengalaman, keahlian, dan pengetahuannya yang menggambarkan perhatian pada apresiasi dan adaptasi terhadap sekelilingnya, apalagi pada hubungan dengan bentuk, komposisi, arti, nilai, dan berbagai tujuan benda buatan manusia. Lalu apa itu manajemen desain? Jadi manajemen desain adalah tentang manajemen desain yang merupakan tentang pengelolaan desain dan menjadi sisi bisnis dari sebuah desain. Suatu desain adalah kegiatan kreatif di mana jika manajemen tidak diterapkan maka tidak benar. Kegiatannya kompleks berupa perencanaan, pembukaan, pengoperasian pabriknya berupa pabrik baru atau pangsa dasar baru dapat dikelola dengan lancar dengan manajemen yang baik. Lalu apa itu pengelolaan strategi desain? Pengelolaan strategi desain adalah sebuah faktor krusial pada peningkatan eksistensi dalam sebuah perusahaan kecil. Manajemen strategi dapat digunakan pada semua perusahaan, baik itu perusahaan kecil hingga perusahaan-perusahaan besar. Lalu di sini ada beberapa pengelolaan strategi desain. Yang pertama adalah identifying opportunities for design, terus ada understanding the audience and market, lalu interpreting client and customer needs, terus ada auditing the use of design, lalu establishing the design strategy, lalu ada promoting and selling the design strategy, dan yang terakhir ada planning for long term growth. Ya, di sini ada 7. Lalu ini yang pertama ada identifying opportunities for design. Ini artinya mengidentifikasi peluang untuk desain. Ya, peluang yang dimaksud adalah untuk proses dan ide desain yang lebih baik di dalam organisasi, klien dan konsultan maupun di luar konteks sosial, budaya dan ekonomi yang luas.
Tidak ada cara yang ditentukan untuk mengidentifikasi peluang untuk desain dalam organisasi tertentu, melainkan tujuan apresiasi organisasi, tujuan perusahaan atau identitas mereknya yang menyarankan peluang apa yang dapat untuk setiap organisasi dan bagaimana sumber daya desain yang dapat dilayani dengan baik. Setelah itu ada di dalam mengidentifikasi ini terdapat ada phase analysis, di mana analisis ini mencantumkan faktor politik, ekonomi, sosial, dan faktor teknologi yang mempengaruhi produk atau layanan organisasi. Terus ada SWOT analisis, di mana digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari organisasi atau peluang pasar tertentu. Lalu ada kompetitif analisis, di sini menggunakan matriks, merupakan cara yang penting dalam menyempurnakan sebuah peluang yang memiliki potensial di pasar umum. Lalu ada paradigma of change. Di sini ada paradigma Drucker, model perubahan menunjukkan bahwa suatu organisasi terbentuk dalam 3 interaksi. Lalu selanjutnya ada understanding the audience and market. Di sini adalah terdapat banyak produk dan layanan yang dapat dibuat, dikembangkan, dan dijadikan berbagai bagian dari suatu proses desain. Namun, tidak selalu produk yang dapat dipasarkan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan dan membuat keuntungan. Dalam hal ini, penting memahami audiens dan pasar agar dapat mengetahui bagaimana suatu desain dapat dilakukan dengan kreatif dan menghasilkan solusi bisnis yang layak, dan mengetahui pemasaran agar dapat merespon inovasi desain untuk menghasilkan sebuah bisnis yang layak. Dalam ini ada yang pertama, pada hampir semua proses strategi pemasaran desain dapat menambah nilai dan menciptakan keunggulan kompetitif, misalnya dengan membedakan suatu produk atau layanan dari yang lainnya. Terus contoh yang kedua adalah desain ulang Mini Cooper adalah langkah strategis untuk menyegarkan model klasik dan meningkatkan posisi pasar produk. Desain mencerminkan waktu dan budaya kita karena kebutuhan pelanggan berubah, demikian juga spesifikasi desain. Dan yang contoh ketiga adalah desain memainkan bagian penting dari proses pengembangan produk atau layanan. Desain Clion adalah inovasi yang dipelopori oleh pemikiran dan memiliki terobosan. Setelah 5 tahun dan 5.127 prototipe kemudian menyedot debu tanpa kantong silikon pertama hadir di dunia. Lalu ada selanjutnya interpreting client and customer needs. Di sini adalah desain dapat menambah nilai terbesar ketika beroperasi dalam proses antara tujuan organisasi dan keinginan pelanggan. Apakah sumber dari sebuah desain pada sisi klien organisasi atau sisi konsultan dalam agensi desain? Solusi desain yang berhasil adalah solusi yang dapat memuaskan klien dan kebutuhan pelanggan. Yang pertama itu ada Beverly Knowles Fine Arts adalah satu-satunya galeri di Inggris yang mengkhususkan diri dalam karya seniman wanita Inggris kontemporer. Terus menentukan lokasi galeri, yaitu London Notting Hill, adalah kunci untuk mencerminkan merek tersebut secara akurat. Terus yang selanjutnya di sini ada auditing the use of design. Di sini audit bagaimana desain dapat digunakan oleh sebuah organisasi dan seberapa efektif desain berkomunikasi dan mendukung tujuan keseluruhannya adalah latihan yang sangat berguna. Audit desain dapat menyelidiki sebuah organisasi apakah ada konsistensi desain antara cara organisasi mengkomunikasikan keyakinan dan nilai-nilainya. Audit desain juga membandingkan bagaimana organisasi beroperasi dan berperilaku secara internal dalam lingkungan kerja dengan persepsi dan identitas eksternal atau citra perusahaan dan produk. Inkonsistensi dalam desain aktual seperti bangunan dan interior produk dan layanan pengemasan, grafik, iklan, dan situs web kemudian dapat diidentifikasikan.
Terus selanjutnya adalah establishing the design strategy, di mana pada langkah pengolahan establishing ini atau menetapkan strategi pada sebuah pengolahan strategi desain harus dengan mempersiapkan dan mengoperasikan produk secara baik gitu ya, sehingga tidak menimbulkan bahaya dalam proses persiapan dan pengoperasian. Terus yang selanjutnya adalah promoting and selling the design strategy, di mana dalam pengolahan ini artinya mempromosikan dan menjual strategi desain pada sebuah perusahaan, di mana perusahaan tersebut harus dapat lebih mengiklankan produknya dengan baik dan menjual dengan penggunaan strategi di dalamnya. Lalu ada planning for long term growth, itu yang artinya rencana untuk dalam jangka panjang. Dalam sebuah pengolahan strategi desain harus menghubungkan perusahaan yang memprioritaskan produk pada pelanggan dan diberinya sertifikasi untuk keamanan produk yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Nah, ini mungkin untuk materi yang telah didapat, dan selanjutnya ini adalah referensinya. Oke, mungkin sekian untuk presentasi mengenai pengolahan strategi desain yang telah saya sampaikan. Maaf apabila masih terdapat kekurangan materi atau dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.